Selamat datang di podcast Melokal edisi ke-5 berarti ya, setelah sekian lama tidak pernah take. Kemarin sempat ada Semangat Melokal juga, podcast offline by Podcast Melokal yang juga sudah digelar. Dan pastinya masih bersama Dani Indra. Kali ini setupnya sedikit berbeda. Pengen santai dulu, nggak seserius episode-episode sebelumnya. Nyamuk. Mengingat yang ada di sebelah saya ini adalah sosok-sosok yang memang tidak bisa diajak serius. Cuman aku pengen sedikit cerita dulu sih. Cek. Beberapa waktu yang lalu. Cek. Ini saya bisa gak ngomong? Oh iya, kita soalnya biasanya tuh kita pakai handphone mas, perekam handphone untuk podcast. Jadi pakai mic harga Mio viral nih. Bukan, harga Supra ini masalahnya mas. Supra peng telu tuh. Vario ini. Oh bisa lanjut mas? Lanjut. Lanjut dulu ya. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku saat scrolling TikTok tuh cukup terkesima dengan adanya sebuah video di mana pada saat itu tuh Denny Caknan tampil di Taiwan. Denny Caknan tampil di Taiwan, kemudian penontonnya tuh benar-benar yang membludak lah. Kayak itu kayak nggak di Taiwan, itu lebih kayak di Ngawi ya. Kalau YouTube Apa? Kilo tak foto ning Google nganda. Mas sorry mas. Oh, iya. Sorry. Ini boleh serius gak sih? Ya. Mas dihantemin gak apa-apa sih mas ini mas. Aku penasaran. Lanjut mas. Cuman kembali lagi tentang tadi ya, tentang Denny Caknan di Ngawi itu, aku jadi merasa bahwa ternyata kekuatan orang-orang Jawa ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi kemarin ada juga namanya Raja-Raja Jawa katanya. Iya. Saya tidak mau lanjutkan hal itu. Ada raja-raja Jawa ada, maksudnya raja Jawa di Sultan, Ya, ada. Hamengkubuwono 1, 2 itu kan raja-raja Jawa itu. Brawijaya juga Raja Jawa. Itu. Apa lagi? Yang dari Sriwijaya itu Jawa enggak? Kalau Sriwijaya itu Palembang kan? Ayo lanjut lagi cepat lanjut aja mas. Lanjut aja mas. Yuk. Tapi kemudian memang benar-benar magnet orang Jawa di Indonesia bahkan sampai luar negeri itu betul-betul luar biasa. Dan di sebelah saya ini ada orang-orang Jawa yang sudah, bukan sudah ya, yang satu sudah menaklukkan ibu kota, sedangkan yang kedua Ibu kota. menaklukkan Solo aja belum kejadian gitu sampai sekarang. Hah? Tapi Ini mas, belum ini. kok dipartnerkan sama saya? Ini lebih kepaksa mas ya. Kepaksa kira-kira kepaksa deh mas ya. Temanya apa ini mas? Ini menjadi sebuah cerminan Siap. bagaimana yang namanya orang-orang Jawa itu punya kualitas untuk bisa bersaing di kancah nasional. Tapi ada juga yang mungkin hokinya belum terasah, belum dapat. Ya masih berjuang seperti yang dari sebelah saya ini. Jadi selamat datang untuk Mas Erik Estrada dan juga Lucky Pandiasmolo. Halo, saya Bastian ya. Buat teman-teman. Raimu Pak Mujri Yatno anak Bastian Kok kabeh. Yatno toh Pak aku jadi bener ya ngawur. Ki mau bridgingku suwe banget nih. Kasih garing mas untuk iki mas. Tapi terima kasih sebelumnya Mas Siap. Erik. Siap, saya juga terima kasih mas. Sebelumnya kan yang diundang tuh orang-orang hebat. Serius. Bener. Kemarin ada Mbak Sekar. Terus Sekar. ada yang Mas Agung BH. Legend itu. Yang datang BH-nya aja kemarin. Itu ukuran berapa? 38 B ya? Iya, kebetulan diwakili ya. Ya. Si Agung bingung ini setnya kok beda mas. Biasanya kan di meja serius. Nah ini setnya nih Apa sementara kasta kita masih di bawah ya? Jadi ditaruh sini. enggak, kita malah pakai sofa. Apa? Ini sofa ini. Harusnya ya kemarin tuh ketika ada di meja tuh menjadi beban buat saya karena pembicaranya serius. Tapi ternyata ketika pindah di sofa ini lebih beban saya ya. Oh, lebih beban. Untuk bisa mengimbangi kecepatan tawa dari Jangan bilang tawa. Enggak, Mas. Ini saya kasih beban malah aku. Tapi ini sebenarnya spontan banget ya bermula. Bermula dari obrolanku sama Mas Erik. Ya, kita DM-an ya Mas ya. Kita pengen podcastan udah agak lama lah. Terus kemarin Minggu tiba-tiba Mas Erik telepon, ayo podcastan. Langsung Senin kita ketemu. Siap. Hari Rabu langsung eksekusi. Iya. Terus kemarin langsung siapa lagi yang bisa diajak ya? Langsung yang ada di pikiran itu adalah Lucky Panji. Oke Panji. Dan parahnya lagi saya nggak tahu ya, tahu podcastnya Hamin 8 jam ya, Enggak amin 2 hari. Nggak ada 2 hari. Kamu di grup itu enggak paham itu apa? Nggak paham kan sebelumnya kan Mas Dani ketemu nih, Mas saya Mas konten, ya konten. Tapi aku kontennya yang ekstrim ya, ya udah. Next, lah tiba-tiba Ekstrim itu ngabarin. apa? Ekstrim itu. Ekstrim. Nendang pengemis. Ekstrim. Bukan, ekstrim itu maksudnya ayo lanjut dong, nggak lucu ini. Ngatain pemerintah. Enggak. Lah apa maksudnya ekstrimnya yang gimana? Ekstrim itu maksudnya action. Action beda dong ekstrim sama action. Nah, itu ya kosakata saya keturunan Suriname ya kayak gini. Ini kan akhirnya Mas Erik paham kan kenapa dia Siap. tidak sukses-sukses dan tidak terkenal. Iya. Cuman tidak suksesnya dan tidak pahamnya dia bisa membawa dia kesuksesan mas. Nah, Iya. Orang budek aja terkenal loh mas. Siapa? Betul. Haji Bolot
cuman modal budek Bisa terkenal. bisa terkenal. Terkenal ya? Iya, kamu mending budek. Picek. Apa meneh ya kowe? Kowe bakal kuwi jos kuwi. Ya jangan dong, masa budak. Ya enggak, maksudnya itu adalah kan gimmick. Nah iso kopokan lah. Persona. Nah iso kopokan lah, padha ae ya. Di sini boleh ngomong Jawa enggak sih, Mas? Boleh, iya boleh. Boleh ya? Boleh ya? Tapi ini kita ngobrol. Iki apik iso ora sepuri. Ini spesial di sini. Enggak kena ya? Enggak denger. Serius? Iya. Wes ini fokus. Malah ada kereta malahan. Iya. Tapi kita ngobrol sama Mas Erik dulu nih. Siap. Supaya Mas Lucky terinspirasi dari apa yang dilakukan sama Mas Erik. Boleh? Sesat email aku. Kemarin tuh aku ada satu pertanyaan pas kita lagi ngobrol yang Iya. tak utarakan ke Mas Erik dan Mas Erik menjawab dengan sangat lantang. Apa Iya. itu? Mas Erik, kamu sudah merasa mengalahkan Jakarta enggak? Dan dia lantang menjawab dia sudah mengalahkan Jakarta Iya. dengan segala perjuangan yang dilakukan sama Mas Erik. Tapi berapa kosong kemarin? Enggak, itu Indonesia Australia. Kosong nek Itu kuwi. bola. Ini beda. Kita antemi dulu. Mas Erik sedikit Siap. cerita dong Mas mengenai selama berarti berapa belas tahun Mas di Jakarta? Saya pertama kali tahun 2010 di Jakarta. Ya, itu ikut salah satu variety show yaitu Penghuni Terakhir, disingkat adalah Petir. Oke. Nah, salah satu stasiun TV Antv. Yes. Dari situ alhamdulillah menang, Menang dari satu. dapat uang miliaran. Serius? Iya, rumah. Apartemen saya dapat apartemen. Itu hadiah rumah apa apartemen? Apartemen. Apartemen. Tapi karena saya nggak tahu apartemen itu apa, karena di Solo nggak ada apartemen 2010 ya kan? Ya kan? Adanya rusun. Betul. Nah, apartemen itu apa dikasih tahu ini maintenance-nya sebulannya 4 juta. Saya tanya, kalau nggak ditempati sama. Ya tetap namanya maintenance tuh tahu nggak artinya kebersihan, keamanan. Lah tak nggoni wis didol weh. Tak dol. Langsung 800 juta, 800 berapa gitu. Dan itu di daerah mana itu? Ini Central Park. Wah, Tahu kan? mewah dong. Yes, Mewah banget dong. atas mall lantai 8 aku. Wow. Dan tahu sekarang harganya berapa? 10M. Itu Central Park itu etannya Gawok bukan sih? Bukan. Lebih ke belakang Juruk. Enggak dong. Itu Jakarta Pusat sih Mas, Central Park. Ini maaf ya. Iya, Taunya nggak apa-apa. rusun Begalon soalnya. Nah. Enggak tahu. Kini kan di sana apartemen, kayak dolan-dolan. Kowe nek ning Paradon aja tekan ngarep tok mlebu. Enggak saya Nyolong helm. Nang ngarepe sing kan parkir ngarep spot station. So kayak kata helm wah. NYK ngono kuwi. untuk BMC sing tak golek. Tapi di tahun 2010 2010 Mas. menang Iya. apa tadi? Penghuni terakhir. Iya. Dapat 800 sekian. jadi 800 juta. Aku pulang Mas. Tahu yang apa yang terjadi? Apa? Mobil bapakku dijual. Satu rumah dijual hanya untuk gimmick televisi. Ketik Erik spasi kirim ke 7688. Bapakku menciptakan tim sukses untuk setiap minggunya ngebom SMS. Modal itu, Mas. Untung aku menang ora balik modal kuwi. Tapi menang balik modal akhirnya itu. Akhirnya balik modal. Tapi akhirnya modalnya dibalik kita di Balik. mobil karo mana? Tak tukokke bapakku, tak tukokke mobil Espas waktu itu ingat sama Carry. Oh, Cherry. Yang dijual tuh Panther luwih larang. Tapi saat itu kan dulu gengsinya tinggi banget tuh Mas yang Iya. namanya ikut variety show dulu. Yes, betul. Zaman-zamannya Mas Erik itu kan Avi itu aku. Oh, angkatan dulu. Tia itu kakak kelasku Iya. sama warga. Aku ikut gini-gini ya. Oh, mungkin Pengen, batu loncatan ya. Aku nyanyi ra iso jegok falas gitu. Apa ya? Aku dulu kan karyawan Makro, Mas. Oke. Nah, dari situ Makro. tukang usung-usung. Wah. Makro itu jalan apa sih, Mas? Makro tuh lo temat sekarang. Oh, lo tema. Nah, dari situ pagi kuliah, siangnya kerja, ada selebaran itu aku ikut. Oke. Singkat cerita aku masuk harus ke Jakarta. Pesan papahku kayak omongan tadi Alah orang Jawa. papa, nyoloi papa. Papa. Serius? Nek racuk biasa. Jare kok. Cukoco. Apa Gokil. pesennya ayah? Pesannya papaku cuman gini. Kamu orang Jawa. Jajah wilayah, jajah ibu kota. Namanya penjajah dalam kata arti positif. Kamu harus menang, harus bisa hidup, harus bisa survive di situ. Aku nek kelingan Mas, gimana? Tenan. Jawa jajah wilayah. Nek Sunda suka dandan. Oke. Nek ngerabi wong Sunda entek nggo dandan. Iya. Ora kan. Ini hanya selingan lah. Selingan. Tanah Bali? Rahasia Mas Rahasia. Jajah wilayah. Ya bener. Aku mulai batu loncatanku petir, menang. Aku kira aku akan terkenal.
Tapi cuman 8 hari apa 12 hari itu bertahan. Habis itu orang lupa. Ki sopo iki gitu. Mas, sorry sedikit Ya, cerita boleh. tentang penghuni terakhir tadi. Itu dulu konsepnya lah betah-betahan Di nang dalam omah, rumah ya. Di dalam rumah ya. Terus piye caranya membuat musuh tidak nyaman kan? Yes. Karakter yang dimainkan karakter. Wih lucu banget sih. Itu kalau acara luar tuh Big Brother aja. yes. oh Big Big Brother. Brother. Alah tonton apa mudeng we Big Brother. Zaman semono ning Trans TV gak sih? Iya, dulu aplikasinya ada. Oh, iya. Gudul kayak wongnya sak linggu. Betul. Iya. betul. Orang di TV biasa Mas. Udah, udah almarhum itu. Oh, Iya, yang mana? Alan. Iya, masalah dong. Penyiar radio. Iya. Penyiar radio tuh Mas. Iya, betul. Hah? Gimana? Penyiar radio kan Iya, dia? punya radio. Punya radio. Terus kemudian gimana Mas? Zaman dulu berarti memang pesan dari ayahnya yang dipegang betul ya? Iya. Sampai akhirnya dulu membuktikan di penghuni terakhir itu untuk Yes. bisa jadi pemenang. Betul. Tapi pada momen itu apakah sudah ada feeling iki aku ngalah ke Jakarta atau Belum. proses itu masih panjang? Aku mengira ketika aku menjadi pemenang, ya aku akan menang di Jakarta. Oke. Tapi survive-nya, proses berjuangnya kayak gitu kan kita sebut apa sih reality show atau variety show ya. Iya. Setelah acara itu selesai, Bos. Kenapa? Kamu tahu yang namanya Mas Yoda, kita temenan, Yoda Idol. Oke. Oh Yoda. Gondrong. Gondrong. Ketika dia nyanyi, "Nah, wah Yoda." Setelah keluar dari Idol. Idol, dia PK di TikTok, PK di TikTok. minta pause. Dalam kata arti maksudnya positif. Ya. Dalam semua penyanyi. Betul. Gitu. Cuman ya dia terkenal. Oke. Maksudnya aku nggak menyebut Mas Yuda nggak terkenal. Cuman industri itu lebih kejam kalau kamu nggak mempunyai suatu skill yang sesuatu Mas. Oke. Itu yang aku Dan pada belajar saat di situ. itu Mas Arif merasa tidak punya modal apa-apa. Ada Mas. Apa tuh? Aku goblok di otak tapi pintar di cangkem Mas. Penjilat. Dolop. Tapi jilatnya jilat positif aku. Betul. Kayak ketemu sutradara, Pak Dani, kopinya apa? Langsung tak gituin serius. Service, eco service-nya. Service, ya. Lip service. Lift Oh, service. service namanya. Betul. Aku kayak gitu Mas. Berarti itu bahkan sebelum dari dunia entertain memang Mas Arif sudah menjadi orang yang memang pandai seperti itu ya? Iya, sekarang aku marketing. Oke. Basicnya aku marketing Mas. Karena dari itu aku diterima di AE, account eksekutif di di Antv itu dengan gaji 5.800.000. Ora cukup iki nggo bayar iki nabung aku meh haji berapa tahun aku mikir wis lah. Aku orang yang paling nggak bisa di zona nyaman. Kalau ketika zona nyaman, wah iki nggak enak iki. Enggak ah. Aku langsung cabut biasanya Mas. Oke, dan akhirnya itu berarti dulu pas ikut penghuni terakhir itu posisi memang Mas Arif sudah menjadi AE juga. Karena ketika menang 5 besar itu diangkat menjadi karyawan tetapnya Antv. Oh, itu ada benefitnya. Yes, ada yang jadi ancor apa mau Terus tuh? anchor. Ayo, Anchor. orang Medeni tapi tempatnya enak. Enggak. Ancol. Ancol. Ancor, kowe ngomong anchor kan? Bisa anchor nggak sih? Orang angker ngono kuwi. Jadi kayak ini. Nek anchor Goblok. medeni. Tapi bingung nih habis ngomongnya apa iki. Ngerti nek wong goblok dipatahke wong liya. Iki ya. Itu Mas. Oh, berarti ada benefit yang lain. Iya, itu 5.800.000 tapi enggak cukup. Bayar kosan di Jakarta 1,5. Makannya hampir 2 juta, 3,5. Itu 2010 ya? 2010. Kowe nabung mentok 1 juta. Ya enggak? Urung jajane. Urung jajane. Jajane sing Ini. Jajane ngene. Kayaknya lo kawin nyekel mic. Oh ya, ketok pintu. Mbak, beli. Nah, ini enak tuh, Mbak. Kalau kan iso ngene. tapi sing ndol lebih pinter sih menurutku. Oh, masalahnya kayak gitu. Terus kemudian dari situ setelah penghuni terakhir dan jadi AE tadi AE. apa Mas? Nyari sampe nopo Mas? Aku ada ini enggak pernah tak ngomong ke di mana. Lah. Tenan iki tenan. Dek iki nggone Luna Maya ngono ya. Aku nonton podcast menang TS nang podcast aja. Lihat ya, enggak pernah ini. Oke. Aku jual VCD bajakan bokep, Mas. Jual VCD bokep. Iya, serius. Masa 2010 udah Ada di Glodok. masih ya 2010 ya? Kan dulu di Glodok. Glodok. Udah ada. Aku nonton bokep Titanic tok. Oh tuh. Sing full nondes. Aku nontonmu, kowe mudeng to bokep tapi to. Nggak paham. Oh ya. Ayo bingung saya Bocah tuh. kepo. Film bocah kepo. Apa sih itu gitu loh. Ngerti Kok to? gitu? Kaya Dora kan gane takok nang boots. Nah, kuwi bokep, bocah kepo. Bocah kepo. Oh. Kowe utekmu apa emang? Seks. Pantesan kok ora maju tak gini, Mas. Nang industri ka iso kowe Iso ngomong ngono ngono kuwi. ki ka iso.
Bokep bocah kepo. Oh gitu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Bocah kepo itu. Nah, ini lagu sih menggambarkan bocah kepo kok. Oh alah. Itu selama berapa tahun menjual kaset tadi? Siki yo. Oh iya sorry ya. Sorry kalau keliru orang ya. Itu tujuan caramu. Oke, kepo banget. Nganggo kombi kuenya. Oh enggak. Kita kan memang aku sisi Dani gini. Ya aku mau jadi Mas Dimas sih. Kan aku kayak penjilat. Berapa lama jualan sih di bokep tadi? Pokoknya aku alhamdulillah ya. Dapat motor 1 semes biru, ingat banget aku beli itu 5,7. Perjalanannya piye Mas? Maksudnya kuwi saka pas kita variety show iso dodol bokep. Variety show diangkat terus aku nggak merasa zona nyaman, aku keluar kok bareng keluar kere ra iso mangan. Ya kan? Kok kenapa aku metu ya ngerti ya kok. Orjo metu sih terus karena kita casting itu kan memerlukan biaya, Mas. Oke. Untuk bensin, untuk beli fotokopi nama apa itu bayar sendiri sih. Bayar deh. Enggak disediain. Berarti kapan benar lepas ya ketika dari TV itu ya? Iya, aku casting semuanya. Oke. Sampai vis dibacakan aku karena nggak berkah, ditelepon mamaku, piye le syutinge? Mama. Mbok. Mama, Piye le dari Piye piye? syutinge? Aku membohongi kedua orang tuaku. Kowe nek ra kuat, kok mama karo bapak karo bumu ora tau nonton kamu di TV. Ini aku tayangnya di Space Tune. Aku bilang gitu. Space Tune. Serius. Ini kartun-kartun dong gak sih Mas? Space Tune iya La TV. Lah TV kan mereka nggak tahu. Aku syuting terus setiap hari TV-nya Space Tune. Kok ora ning RCTI apa Indosiar apa belum nek kayak orang baru ini biasanya nggak langsung ke situ, harus yang bawah dulu Space Tune. Levelnya kayak gitu. Harus ke Jakarta. Terus akhirnya di Space Tune itu. Enggak, ngaku nih. nih. Wah kira sokong ini ketok iki mamaku krosone aku golek duit haram iki. Jadilah asistennya Luna Maya. Wah, sempat jadi asisten Luna Maya. Duh, ada loh viral itu FYP. Oh iya. Jedak-jeduk. Tahun 2000. Lupa aku Mas, pokoknya Itu pas waktu di Dahsyat bukan? Enggak, sebelum tahun berapa ya? 98. Aku udah pernah nemenin ya? Iya. Udah. Ya, Oh, belum. Sorry, belum. berarti perjalanannya adalah rumah penghuni terakhir hotel bokep. Oke, sambil casting ya. Casting. Tapi enggak syuting ya. Bledosku adalah ketemu Fajar Nugros dan itu aku main film Jakarta Undercover 2015 2015-16. Sorry, film Rock and Love sih. Aku karena pernah menjadi krunya Sela Kota. Bawa gitare. Selana dalam Masela. Iya, Masela dalam. Sela Kota. Di situ diajak main film namanya Rock and Love. Itu yang kotak juga yang main. Film Kota, film biopiknya Kota. Ya, di situ. Itu film pertama berarti. Habis itu casting lagi, kenal namanya casting director Wicun, diajak ke Fajar Nugros, muridnya Hanung Bramantyo orang Jogja. Karena ada gen Jawanya, di situ aku langsung nyepik lah. Genji. Alhamdulillah, nggak berhasil. Nggak berhasil Mas. Aku buat diajak main film mau jadi apa-apa gitu loh, nggak berhasil. Dan di situ aku berhasil menjadi Estras. Peranku pertama adalah pria 2. Pria 2 ya, Boy? Pria 2 apa? Kan kalau Estras itu ada pria 1, pria 2, wanita 1, wanita 2 gitu. Tukang sapam. Nah, aku pria 2. Dialognya adalah nggak ada dialog, cuman memberikan uang. Kita tadi sempat membahas tentang bagaimana cerita Mas Erik yang dengan film pertamanya dan harus beradu peran dengan Hamis Daud. Hamis Daud, benar. Walaupun itu jadi pemeran kedua. Pria 2. Pria 2 ya. Pria 2. Dan Ini tips buat kamu nih. nah ini. Nih, serius. Makanya obrolanku daging kabeh. Wagyu A5 enggak sih? Yang terbaik ya. Nek iki sok anem-anem, Pak. Jadi aku mikir ini cuman memberikan duit, enggak ada dialog. Aku langsung lari beli tisu magic. Oh, tisu magic. Tisu magic karena aku akan improve. Karena aku akan ini pegangan buat kamu di sini. Berjuanglah. Maaf, salah. Ini tisu magic punya saya. Aku berharap itu ger. Ternyata aku dapat anjing babi sama sutradara. Siapa itu? Fajar Nugros. Karena nggak ada di skrip, itu Iya. inisiatifmu sendiri. Improve. Cut. Lu ngapain lu kan yang harus dikasih duit. Ini film lu mau ngajarin film gua. Yogi itu astradanya dia. Lari.
Lo kok nggak bilang gua sih kalau improv? Ini nggak ada di skrip nih. Aku cuma diem aja. Wah, karirku hancur nih. Baru main film, kemarin Rock and Love sukses, ini kenapa nggak sukses? Ini aku udah geter gini, Mas. Panggil saudara lu. Dipanggil sama Fajar Nugroho. Sorry. Gelegean Gitu, dia pas enggak, dia gitu pasan. Masuk. Gitu, pas gelegean juga dia. Nek mic apik gelegean krungu ya. Apa ya? larang anjir. Terus Terus sih ditakoni. Tadi enggak tak ulang. Dilangin, Pak. Enggak tak pakai. Tetap dipakai. 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 Kamu mau film lagi enggak? Tak tambahin sinnya. Besok aku syuting Jogja, tak tambahin 7 scene kamu. Cuman aku enggak ada transport, tidak ada tempat tinggal. Kamu mikir, siapa? Tekan ngomah kundi solusi. Apa tuh? Ngomong bojoku, kalungmu didol. Serius? Dengan penawaran 7 scene tadi itu. Yes, aku langsung beli tiket di Gambir, beli kereta, tidur di masjid Jogokarian. Oke. Karena kru di Prawiro Taman. Aku tidur masjid. Itu film apa, Mas? Film gangster. Oh, Ya, iya, film tahu. gangster. Hamis Daud itu. Wah, di situ aku 4 hari tidur di masjid sama Yogi asalnya. Udah tidur sama aku aja yuk. Ada. Akhirnya sama si Yogi itu ditampung. Sama aja, kasurnya satu aku tetap tidur bawah. Mending tidur masjid dapat pahala. Jancuk tenan lo. Kenal sholat tepat waktu. Gua tak kira iya. Gua tak kira anu Ning kasur ya? Ning kasur iki. Padha wae. Iki kalau aku istirahat aku harus nambah. Kamu tetap tidur sini ya. Duwe kemul gak Mas? Hah? Duwe kemul gak? Enggak, sumpah tetap aja di Tapi mobil. di hotel ya berarti ya? Ya apapun hotel tapi namanya jobber mending ning masjid untuk pahala. Beralaskan karpet. Terus Tapi akhirnya setelah merasakan 7 scene di situ gimana? itu sampai sekarang filmnya Fajar Nugroho kalau nggak ada Erik Estrada nggak mungkin. Oh berarti kalau ada Fajar Nugroho pasti ada Mas Erik. Yus Band, Betul. Terbang, Jakarta Undercover, Sri Mulat. Sri Mulat, terus semua film kecuali Barada Siroy yang kemarin kan aku Pak saatnya aku turun gunung. Oke. Jangan sama kamu terus aku ada tawaran dari Mas Gari Nugroho, dari Mas Hanung, dari Upiro, biarkan saya. Sama Tapi dia. kalau di industri itu biasanya kan memang setiap sutradara punya kuncian. Punya ya, Mas, pemain ya? andalan, yes. Kayak Betul. Fajar Nugroho dia punya Boy Voyage. Ya kan si siapa? Si Biowan. Iwan Boy adomen ya. Pano jeneng Instagramnya Boy Voyage soalnya. Boy Voyage. Biowan, iya kan. Terus kemudian Elang El Gibran juga sering. Iya, sama betul, Fajar semua. Nugroho juga. Itu pada akhirnya memang kadang jadi membatasi artisnya untuk bisa ke sutradara lain atau sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi enggak kalau membatasi enggak enakan. Oh, Bener enggak sih? Enggak enak. Kulino ya, Iya. oh ya. Enggak enakan. Dan dari situ pada akhirnya mulai nih berani ya melanglang buana ke film-film yang lain ya. Berani unjuk gigi lah. Dan sampai terakhir bahkan filmnya besok Jumat premier ya. Lembayung. Sing bayang. Baim Wong. Pak Imo. Ini tadi apa Mas? Setan. Orang. Tadi Lembayung nih. Saking sayangnya sama aku, Mas. Ini benar. Off the record jangan ditayangin. Jangan diedit maksudnya. Orang apa-apa. Saking sayangnya sama aku, Pak Imong itu. Trailer itu dia rombak tuh hampir 1 tahun. Bikin trailer doang. Trailer dong. Yang endingnya ada muka aku. Iya. Yang ada Itu. muka menangis kayaknya. Sampai ada tulisan final. Iya. Iya. Tadinya tuh trailer gak ada aku, Mas. Oke. Arya Saloka. Ini. Karena aku yang menemani dia selalu. Dirombak sama dia. Dan jadi ending loh itu. Dan itu bagus. Iya. Aku sempat lihat tadi. Keren banget sih. Aku juga sempat sih. Sempat gak lihat. Nanti lihat dong. Nah, Lika-liku itu masih cerita rangkuman yang singkat ya dari Mas Erik. Intinya gitu, perjuangan lah, Mas. Perjuangan Iya. lah sampai akhirnya ya beliau menaklukkan Jakarta sebagai orang Solo, dan satu hal yang sangat menarik adalah Mas Erik selalu bangga dengan kesoloannya. Yes, aku selalu menomorsatukan Solo, Mas. Itu. Karena Solo ki ora sepele, ya toh. Betul. Tenan. Ini pada tagline ndek enggak sih? Iya no. Makanya selalu tak bawa kemana-mana. Solo ora sepele, Jawa iso. Dan wayahe wong tulus. Tampil. Oke. Nah, Mas Lucky Panji ini kalau kita ngomongin di Solo nih Mas Erik ya. Sebenarnya sosok ini cukup unik. Iya. Unik ya, ikonik lah. Yes. Di ini ya buat peran-peran pembantu yang memang peran pembantu jadi pembantu ya maksud Yes, saya. betul. The Match yang terakhir deh ini. Pas. Itu cocok gitu. Nah, skok ini kita sulak masih. Kok sulap toh? Kata. Katembat. Kayak apa, Mas? Kayak apa? Kayak pel. Kandang pembantu. Ini dong. Tipel gini dong. Nah, tapi kamu pun kan pasti juga kita sering ngobrol dan kamu sebenarnya punya keinginan untuk bisa jadi
jadi sesuatu yang lebih lah, maksudnya lebih terkenal, lebih bisa mungkin seperti Mas Erik gitu ya, lebih banyak dikenal orang dan bahkan sampai ibu kota segala macam. Cuman apa kalau kamu sendiri tadi kan Mas Erik karena memang batu loncatannya adalah variety show tadi. Yes. Kalau kamu apa yang pengen kamu kemudian pengen jadi sesuatu yang atau seseorang yang memang dikenal banyak orang tuh motivasimu apa? Sampai sekarang pun apa yang aku lakukan aku juga nggak tahu Mas. Maksudnya caranya kayak Serius itu. serius banget. Ini serius. Serius. Anjing harus serius. Tapi serius maksudnya kamu masa ada punya tujuan hidup? Tujuan sih ada ya maksudnya goalsnya seperti apa ada ya maksudnya. Kayak mungkin aku sekarang kayak bergerak di bidang kreatif kayak mungkin bikin konten kayak Mas Erik itu. Itu sebenarnya ngomong apa sih? Tak buat bikin batu loncatan. Oke. Tapi saya kadang punya penyakit apa ya? Overthinking lah. Nah itu yang menjadi penghambatku Mas. Misalnya kayak bikin konten ini, padahal 95 orang tuh suka. Oke. 5 orang nggak suka. Aku lebih mikirin 5 orang itu daripada 95 orang itu. Nah, maka dari itu konsistenku itu kurang Mas. Oke. Mungkin Mas Erik bisa kasih petuah akan hal itu. Itu yang aku kasih tahu sama ada musisi koplo terkenal lah. Siapa? Orang Jogja. Inisial aja ya, Darboy. Itu bukan inisial. Cepeng. Jadi intinya gini Mas. Aku pernah di posisi Panji, tapi di situ karena aku mengejar, aku main film aku harus dapat piala FFI, piala wartawan, piala IMA, piala ini aku harus dapat, tapi nggak dapat Mas. Ketika aku nating tulus, alah luweh. Yang penting aku berkarya. Betul. Aku berkarya tidak akan mengkhianati hasil. Berprosesku benar-benar aku cintai. Itu piala datang sendiri. Dan terbukti akhirnya. Yang terbukti. Berarti kayak let it flow aja ya, jalanin aja gitu. Ternyata gitu sih. Ikhlas pokoknya. Yes, karena karyamu sejarahmu. Iya toh? Karyamu sejarah. Iya kan? Itu nanti kan buat anak cucu. Ketika meninggal, karya seni itu salah satu karya yang nggak akan. Kayak ki sing kameraman ki Mas. Cahyo karo Mas Godan ki mau. Bagus. Bagus ya, Mas Bagus. Tapi kan dia udah pernah nonton film Godan. Mas Cahyo karo Mas Bagus. Ini kameramen ini kan yang merekam kita Mas. Betul. Nanti tayang di YouTube. YouTube. Dia tayang di YouTube. Pleset Itu nanti anak cucu mereka, anak cucuku akan bercerita. Betul. Iki pas iki bapakmu sing Mas Cahyo karo Bagus. Nah, itu loh karya sejarah ini. Apalagi hari ini kan kita ngomongnya jejak digital. Iya. Ketika entuk kowe terkenal, itu adalah gift bonus. Aku mikirku ngono. gitu ya. Yang penting aku syuting film terbaik ketika entuk piala bonus. Dan tadi ya, kamu pun pasti sudah pernah mengalami masa punya ambisi. Wah, ngeri Mas. Ngeri ya? Ambisi itu kayak ngejar bayangan Mas. Benar gak? Benar. Berarti kayak misal kayak Mas Erik nih kayak ngejar sesuatu ya tak kejar tapi kayak gak nemen-nemen gitu berarti. Yes. Aku sekarang orang yang tapi ya itulah. Apa? Ya itulah dintenteni yuk. Ya itu tadi kayak ngejar bayangan. Pokoknya bener ikhlas gitu Mas. Semeleh. Wong Jawa iki Mas jenenge ana istilah iki. Trimo. Urip kudu kaya banyu, ngalir ya. Ngalir. Lah ya let it flow tadi. Ngalir tapi tetap mudeng tujuan nih. Oh gitu. Nek kowe ora malahan. Ora ini selokan nih bar-bare. Itu. Terus kuwi aku. Ya itu deh. Maksudnya kayak ya maksudnya goalsnya mungkin kayak seperti Mas Erik ya bisa main film sana sini kan sebelum kayak Mas Erik ikut reality show seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin kayak kita lebih rajin-rajin lagi untuk bikin konten nih. Gimana sih bagaimana caranya viral seperti apa. Kita pakemnya konten seperti apa. Nah itu aku belum lakukan, belum konsisten gitu. Kamu pernah ada usaha kayak casting atau apa enggak? Pernah. Apa? Itu sekarang kayak casting jadi trauma aku Mas. Kenapa? Udah casting ternyata yang diambil ternyata aku pernah casting ya. Terus ternyata yang diambil dari casting itu nggak ada. Setuju aku. Tapi setelah nggak ada malah udah mohon maaf udah kayak artis-artisnya jadi udah cuma formalitas doang. Maybe mungkin. Makanya untuk PH untuk stasiun TV apapun itu ya. Ini juga maksudnya kritikku, itu keresahanku juga. Percuma lu ngadain casting terbuka, cuman yang lu ambil teman-teman lu sendiri. Makanya sekarang aku selalu orang yang ada di sekitarku. Ketika ada ibaratnya kayak Mas Jadi produser Rick. Ya kayak kemarin lah. Mas apa ya Mas satu orang. Enggak usah casting. Luki Panji. Oke. Ayo aja. Langsung terbenak. Doa ikhtiar orang dalam. Itu orang dalamnya ngapain di sana? Lah ya kan ini orang dalam maksud gitu loh. Iya sih gitu. Pandangan. Iya. Benar. Gitu udah ada pandangan. Oh berarti iklim seperti itu masih banyak banget ya Mas? Yes, belum ada. Maaf ada. Ini oknum, kita ngomongin oknum. Ada pelecehan. Ada oknum. Ada. Iya, banyak tuh cerita Kamu mau kayak jadi host? Ayo nanti aku ajarin dulu. Iya. Staycation dulu.
bahkan nggak cuma cowok ya, cewek pun juga maksudnya nggak cuma cewek, cowok pun juga banyak yang ada kayak gitu ya Mas. Iya, cerita kalau cowok dia. Bentar. Kalau misalnya kena cewek kan biasanya kok biasa, maksudnya cewek biasanya pelecehan ya. Berarti yang ngetes ini cowok gitu. Kalau misalnya cowok itu yang ngetes cowok atau cewek? Ya bisa cowok bisa cewek. Bisa cowok bisa cewek. Atau cowok. gitu. Arahmu kemana ini arahmu? arahmu meh pengen Kamu ini. langsung vulgar aja enggak apa-apa. Kan tentang kayak pelecehan tadi. Mas Ari pernah kemarin sempat cerita ke aku yang Oh iya, aku dileceh. Oh, itu aku ditunet shoot di Vindes, aku bilang dilecehkan sama cowok. Oh, gitu. Satu sinetron ya. Diapain Om? Aku, Mas ini nanti adegannya mandi di kali ya. Itu PH besar loh. Mandi di kali kamu nanti copot celana ya. Aku copot. Udah pelecet. Oh enggak, cuman kayak sempakan. Habis itu nanti copot sekalian. Emang kamu kalau mandi itunya enggak kamu copot? Enggak mungkin dong. Wah ini udah enggak bener ini. Dari situ aku akalin, aku masih ada boxer tuh tapi nerawang. Aku mending ngono. Boleh tak ganti itu? Oh boleh ambil. Mulai aku sih. Tapi Ji, ini mumpung ada Mas Ari. Iya. Dan kamu kan punya keinginan untuk bisa seperti Mas Ari. Benar. Mungkin kamu ada pertanyaan apa ke Mas Ari? Coba kamu tanya apa? Apa ya? Maksudnya kayak konsisten aja sih. Maksudnya gimana caranya konsisten? Karena konsisten kan kalau nggak dari diri Iya, kita betul. sendiri kan susah banget ya Mas ya. Ya. Apapun itu kontennya, kalau kita selalu konsisten, pasti ada yang ngelirik entah rezekinya yang di mana tiap ada konten itu. Nah, konsisten aja sih maksudku. Kalau aku lihat Panji sendiri Mas, dia berpotensi Mas. Ekotnya dapat, powernya oke. Ketika dia memberikan suatu energi itu, energinya yang di sini ngikut. Karena aku merasakan, seorang seniman sejati itu pasti akan merasakan. Energinya gede. Tenan. Masya Allah. Tapi yang kurang sama dia itu tadi, dia nggak mau mencoba keluar dari zona nyaman dan membuang overthinkingnya itu. Setuju. Nek aku ngomong kunci sukses, kunci sukses kira ono. Hai semuanya, kalau kalian ingin sukses, kalian harus ini nanti kalian akan berlayar, berhaji umrah. Ora ono, Pak. Contoh. Ernest Prakasa bilang, kunci sukses film itu enggak ada. Film agak lain, promonya sama, publishingnya sama, budgetnya sama, penontonnya beda. Box office 9 juta. Film-filmnya Ernest. Kalau Ernest ngikutin formula itu, harusnya sukses semua dong film-filmnya. Benar. Ada kok filmnya Ernest yang di bawah 1 juta. Dia bilang kayak gitu. Betul. Jadi bukan jaminan juga pada. Gak jaminan kunci sukses itu kita ciptakan sendiri sebenarnya. Nah aku ya, Bener. gak ada. Kamu niru kunci sukses Madani itu tangiso, nyopo tonggo, alami 10 tahun nek koyo Dani orang mungkin, Pak. Berarti menurutku kunci sukses gak ada ya dari diri kita sendiri. Dan yang kita tahu kita sendiri. Iya. Nah itu berarti kan itu jadi sebuah masukan juga tuh buat kamu Ji. Benar, Mas. Tentang itu di konsistensi dan membuang hal-hal yang sifatnya Luweh. Apa tadi orang Jawa udah bodo amat. Bodo amat ya. Terkenal enggak terkenal, yang penting aku berkarya. FYP bonus. betul. Nah dan itu bahkan kemarin aku sempat ngobrol sama Mas Erik bahwa Mas Erik ini kan punya pilihan buat tetap di Jakarta, hidup enak, syuting, dapat uang. Yes. Tapi Mas Erik memilih untuk jalannya saat ini untuk kembali ke Solo, Yes. tetap dengan menjalani kehidupannya di Jakarta. Betul. Ibaratnya mencoba berkontribusi untuk kota Solo dengan jalannya Yes. yang bisa dibilang itu kan jadi sebuah cara yang mungkin banyak anggapan di luar kayak ngopo Erik mungkin wis rapayu dan lain-lain. Tapi Mas Erik membuktikan sesuatu yang berbeda bahwa dia bisa menjalani semuanya dengan seimbang dan yang namanya pulang ke kampung halaman tuh bukan berarti nggak laku kok. Yes. Betul. Tapi bisa memberikan sebuah value dan sesuatu untuk bagaimana kota ini bisa dikenal lewat jalan yang beliau lakukan. Lokal menasional Mas ya. Nah, itu. Dari lokal melokal ya. Nah, dari melokal ke nasional. Iya kita bangga Mas. Betul. Erik Estrada rumahnya mana? Solo. Betul. Nah. Oh di Kempot. Dapat. Dapat. Awal. Iya. Erik Estrada rumahnya mana? Solo. Jokowi. Itu yang kedua. Serius. Itu yang aku alami. Betul. Serius. Jadi tuh kayak aku langsung saatnya orang lokal menasional tuh bisa. Iya. Iya kan sih? Dengan cara ini. Benar. Dan nggak perlu ke ibu kota kok. Betul. Kayak Selon Seven kan rumahnya Jogja juga ya. Jogja. Iya. Dini Caknan Ngawi. Nah, Dini Cagur Jakarta. Denny Malik Jakarta. Tak kira kowe main ngopo baru kowe dong dudu omahe mereka. Main dong. Itu berarti kan menjadi sebuah bukti gitu bahwa Benar. bahkan sekarang ibaratnya Mas Erik memang pada akhirnya jatuhnya bolak-balik ya Mas ya. Bolak-balik. Jadi Jakarta seminggu Ternyata selalu. iya. Sawahku tuh namanya karena kan kata ulama juga kata guruku. Oke.
kamu ketika di Solo belum tentu rezekimu di Solo. Makanya zaman dulu Rasul hijrah. Betul. Makanya aku hijrah ke Jakarta, aku coba. Ternyata di situ sawahku. Tapi doa lagi kan, Mbok, sawahnya dipindah sing cedak-cedak. Ternyata sekarang industri film itu banyak di Solo, Jogja, Semarang. Kenapa? Kosnya itu murah. Oh, itu salah satu alasannya. Salah satunya. Dan bahkan Hari juga ini hari ini masih syuting juga. Di Solo sekarang ada 2 film loh, Mas. Betul. Filmnya Bayu Skak sama filmnya ada Visi Angga Dwi Masa Songko. Yang salah satunya ada Mas Erik juga. Iya, tetap. Kamu yang sama-sama agak sosok kok. Iya, sama Mas Gilga sama itu. Happy. Film Gilga. bakal pecah banget sih itu dengan Amin. isian pemain line up yang kayak gitu. Gilpi terbaik Gilpi. Gilpi itu Gilga Happy. Oh. Tahu kan? Gilga Sahid, Happy Asmara. Iya, kenapa? Enggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Kan seneng tuh. Kita ayo aneh. Lah kan? Raut muka ketidaksukaan. Enggak, suaramu skrim. Kamu tadi gak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Ketok enek kebencian. Gilga itu apa? Gilga itu tetanggaku, Mas. Serius. Lah terus ngapa? Gue itu mau masuk ya kan. Kamu ngomong Gilga tadi kamu nge-like mukamu. Oh, kok koyo Nah, kenapa? nyinyir lu. Itu tetanggaku Mas Madiun. Oh, iya. Nah, itu tetanggaku, itu temanku kecil Mas Gilga itu. Oh, karena koncomu Bapaknya cilik, siapa? makanya kowe anyel loh. Ngerti bapak ini konten cilik ngerti bapaknya no. Tahu? Siapa bapaknya namanya? Lupa aku bapaknya udah setahun enggak ketemu. Tiap Gilpi. Apa li rupane? Akeh ki oknum-oknum ngene iki ngaku-ngaku ngene iki. Dulu itu waktu aku dari penyiar radio, lagunya Mbak Epi Asmara sering tak putar. Gue penyiar radio. Iya. Radio apa? Serius nih? Radio Enggak ngelawak. serius. Waktu Apa? magang aku di Gesma. Heeh. Gesma, terus Kismai mana? Gesma itu belakang Lotemat Kartosuro, Gesma FM. Yo, apa aku ora ngerti. Sorry. Itu Aku lagi ngomong radio iki, Gesma ya. punya Ini orang radio loh, punyanya Bapak Kiai siapa ya? Lupa aku. Toh di situ kamu sering dengar. Magang. Enggak, aku muterin lagunya Happy Asmara dulu waktu belum Happy Asmara belum apa? Kamu belum meledos sampai sekarang. Dulu aku sering emang balon, dia meledos. Maksudmu kowe iki oh jadi pacar. enggak Gilpi, anak baik. Enggak gitu. Pokoknya itu nanti filmnya Mas Eri. Iya. Lah kok ora dicari Gilga padahal nanging opo. Lah kuwi ini lagune Gilga gak sih? Mbui, aku gak Yo ketemu. nemen aman kowe. Aman ya. Ora dijak aku, Bang. Karena aku ora casting. Karena aku cari tahu. Coba kowe cari tahu sih. Oh, Mas Riki. Kan aku lali ngono kuwi. Mas iso kali ngono. Wis kali padahal baru ngomong nih buat PHP ya jangan sampai casting. Mas, tapi aku penasaran Mas. Dalam. Karena lagi ngomongin tentang casting. Kan bagi orang awam seperti aku ya tentang dunia film, kayak biasanya kan kalau casting yang dicari mesti mereka pemain mungkin yang blasteran, Saya ganteng, tahu arahnya kemana. kayak gitu segala macam. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan industri saat ini tuh seperti spek yang seperti apa? Saya tahu arahnya kemana ini. Kemana? Iya ya. Aduh, jawabnya piye? Jadi gini, sebuah investor yang membiayai film itu kan pengennya BEP. Oke. Ya pasti. Dengan cara apa? Follower harus banyak. Oke. Ya kan? Ketika dia mikirnya followernya Mas Dani, aku menjadikan dia aktor atau Panji, aktorku di filmku, followernya aja 1 juta. Masa iya 500.000 followernya enggak Kesana nonton ke bioskop? filmnya. Ya. Ternyata itu pernah dibuktikan di Indonesia. Follower terbanyak harus dapat gampang banget jadi aktor. Patokannya. Ya patokannya follower. Ternyata follower Instagram, TikTok dan lain-lain belum tentu beli tiket untuk ke bioskop. Betul. Itu loh. Itu. Ya kayak penonton YouTube beda sama penonton TV. Nah, YouTube, TV. Nah, dan ada lagi dibagi lagi nih. Penonton YouTube premium sama yang enggak. Coba buka YouTube-mu premium enggak? Skip Enggak ads gak? Ayo, skip ads gak? Enggak. Enggak salah. Sing saja enggak tahu. Itu maksudnya Oh, Mas. kayak gitu ya? Dan mereka menyadari sekarang pokoknya intinya semuanya bikin film itu adalah karya, ketika box office bonus gitu aja udah. Oke. Mereka sekarang produser udah oke lah. Tapi sekarang bisa dibilang di dunia entertain juga udah merata sih Mas ya. Ya. Nggak cuma dominan, nggak harus yang maaf ya maksudnya nggak cuma yang ganteng dan cantik, semua punya apa ya? Karakter. punya Aryo Wahab penyanyi, Gilga Happy penyanyi bisa jadi aktor. Betul. Ibaratnya tapi dirimu sendiri bahkan tidak punya basic acting sebelumnya. Sama sekali enggak aku. Teater pun nggak SMA gitu. Keluargaku dari buyut sampai ini enggak ada yang seniman. Tapi wani ngomong gitu Mas ya. Iya kuwi. Oke. Aku nek bicarain live kok, Bos. Langsung kok. Es kulino gitu ya, Kulino. es enak ya. Dan aku ingin menjadi apa adanya, Mas. Aku ning dunia industri ini.
Enggak kayak yang lain. Oh, enggak, maksudnya ada oknum lah yang kayak gitulah. Tapi dalam perjalananmu belasan tahun Mas, momen paling membahagiakanmu saat menjadi seorang aktor itu pas di momen apa? Momen ketemu Panji, jujur aku Mas. Aku pernah bilang mungkin dia lupa di reak-reak aku bilang Panji kamu akan menjadi sesuatu, matur nuwun kowe ngewangi programku. Mungkin dia lupa. Jadi aku ingat gitu. itu kamu yang penting tunggu Wanci nih. Tinggal nunggu aja kamu. Karena kamu punya semuanya. Itu kejadian itu 2020 Mas. 2020. Jadi waktu itu Trans 7 syuting di Ponorogo. Oke. Serius iki enggak terang. Serius ya? Serius ya, syuting di Ponorogo. Nah, kebetulan hostnya itu kan sahabatku. Oke. Minta tolong, Ji, aku cariin tempat lokasi syuting dong. Fixer jadi fixer. Lokasi syuting buat apa? Buat pembuatan reok. Oke, aku udah nguntakin, udah cari gimana. Iki aku gimana tenan. Iki aku wis mungkin Mas Erik kalau ngerti iki kejadian iki tak omong. Aku wis golek nggon. Aku tempatnya kecamatan Sambit namanya tuh. Oke. Ngira iki Sambit iki aku pernah paling kene jarake gur kene teko Palur lah Mas. Ora Palur sih, Karanganyar Kota. Ngira niku kuwi. Ternyata tuh jaraknya waduh banget. Masuk. Oh, komahku waduh banget ya. Untungan kamu naik mobil ya. Motor kuwi. Kuwi naik motor, sekoknya mati gitu. Waduh. Kowe langsung asam lambung lho, Mbak. Enggak, asam urat ta. Terus nah, udah sampai gitu. Dan kuwi Mas Erik ki karo Apip ya? Karo Apip tak telepon ndang teko-teko. Mas Erik itu jadi apa pada saat itu? Host. Ya hostnya sampai sekarang host ya Mas ya? Masih. Tak telepon sik iki. Aku perkiraan pokoknya syuting itu kita harusnya tuh jam 3 loh salah. Nah, Mas Erik dan kawan-kawan datangnya jam 5. Del. Aduh, iki mulai ku piye iki kayak Mas Erik kurang teko kayak iku Mas Erik wonge piye wonge ya? Kan belum pernah ketemu sama dia kan. Belum kenal ya. Wonge penak Mas. Penak apa dirasakno? Wong aku ora ada apa-apa iki. Mas iki enak, diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Takut kan moodnya beda atau gimana gitu kan. Mata ora tau ngemut. Cocote Apip ki lanang kok. Ora, maksudnya moodnya perjalanan atau karena habis langsung syuting juga tuh terus. Iya. Tiba-tiba teko ndi mau. Ngemut. Enggak. Dia teko mobil. Langsung salaman aku. Bib, iki tenan ra, Bib. Iki ya orang aku baru pertama kali ketemu Mas Erik ya. Tapi kamu sudah tahu namanya sebelumnya? Udah tahu. Iki tenan Bib wonge kok halus banget. Teko lang iki sumpah serius. Teko langsung. Ora, iki ora ilmu penjilat ya. Iki ora ilmu penjilat. Ini harus kamu lakukan. Maksudnya ini bagus. Penjilat positif kayak gini. Ora. Gitu. Tapi ini aku enggak jilat serius. Tapi tiba-tiba Mas Erik ngomong apa yang dikatakan tadi. Iki perasaan Mas Erik rata ngerti aku deh. Ora tau dolananku Instagramku nggawe kontenku kabeh ora ngerti. Feeling Mas. Feeling ya. Kok ngomong ya aku ya wis tak amini wae lah, gitu. Iya, karena dia ngomongnya tuh, "Mas, aku nyari ini lokasi nah. Ini Mas." Oh, kalau ini dari ngomongnya enggak ada jeda, tertata. Kata-katanya oke. Oh, iki enggak mungkin iki tukang mie ayam. Enggak, gali sumur. Oh, ternyata joki micet. Sing mulai umur 40 aku. Dan aku bilang sama dia, Mas Panji, kowe wong sangar, matur suwun udah bantuin programmu. Kamu suatu saat akan menjadi sesuatu. Amin. Dan itu terbukti aku bangga banget. Iki tenan aku. Ketika aku punya parade rasa kemarin, dia datang dengan dia udah mempunyai bendera yang oke, ini batu loncatanmu. Tapi selama ini kan ternyata baru tahu penyakitnya dia tuh di overthinking. Dulu aku waktu Mas Kaisang sama Mbak Irina, itu kan media belum tahu nih kalau menyorot gitu kan. Kemudian sama Mas Kaisang aku bagi foto tak kirim nih mbok gue gitu. Tak rekam del iseng-iseng TikTok. Wah, seneng banget nih ketemu Kaisang video. Lah kok jujuk meledos videoku. Oh, meledos. Dijimui media-media yang mana? Oh, ya yang baru pacaran ya? Viral kan Mas Kaisang itu viral. Ya. Ya itu. Kenapa enggak Mas Gibran kamu? Kamu enggak suka sama Mas Gibran? Suka. Kenapa Mas Kaisang yang kamu liput? Suka. Aku bikin konten Mas Gibran, coblosan oke gas. Ya. Oh, berarti kamu memang pendukungnya Pak Jokowi berarti? Ya. Mas Solo. Solo. Pokoknya semangat, harus semangat. Kita ya enggak semangat ini dah. Ada apa ini? Gang make host. Oh, gang. Cari aman. Yang kedua misui wasit waktu Irak Indonesia lawan Irak apa kemarin itu loh. Nah itu akan
televisi tuh, tak rekam, tak pisu-pisui. Nah, itu meledos tuh. Oh iya. Nah, yang terakhir baru kemarin ini. Yang Nadine Sembako itu. Nadine Sembako ya mau lagi. Jadi kan Nadine kan nyanyi tuh, Nadine keras kepala. Orang-orang pada ngasih bunga. Nah, aku bengok di Nadine Sembako. Oh, kamu minta sembako. Ngasih dia sembako. Nah, itu meledos itu baru ini. Kenapa kok sembako? Konsepnya kok jadi bansos gitu? Ya, soalnya Kamu kan mau terjun politik? enggak. Atau kamu mau nyalon wali kota? Lama-lama gue nyaman ya di sini ya. Oh, jadi kamu Anjing, udah mengalami fase-fase itu ya? Iya, tapi cuma sekedap gitu. Nah, ini yang sudah berpengalaman. Nah. Saya perasaannya dikenal banyak orang, viral segala macam tuh Senang. senang, Mas. Cuman akan timbul negatifnya adalah dia akan menciptakan kesenian yang kalau nggak viral dia nggak puas, dia nggak orgasme. Gitu loh Mas. Kalau harus viral. Kayak gitu. Makanya sekarang aku lihat banyak konten kreator yang bikin konten, bikin aja udah. Bikin. Yang penting penghasilan dah gitu aja udah. Viral nomor sekian, give itu mah give. Pokoknya ya kembali lagi pokoknya konsisten gitu Mas ya. Itu aja wes. Nah aku gitu Ji. Benar-benar. Lebih konsisten. Aku mau bikin film Ambiar Makbiar ini nggak berharap nanti aku masuk nominasi. Yang penting aku bermain bagus, honorku dibayar. Nah, Gede. Apa kok bayar honor? Hah? Gede kalau honorku. 800 juta ya. Sutradara siapa tadi? Ngomong toh. Sutradara siapa? Buku Atmaja. Katanya kamu bayarannya kurang tadi. Apa? Bayarannya kurang tadi Oh, buat. dulurku lho ki. Orang iso aku mojok nih ya Mas ya. Nah gini tuh gasmu yang di pojok gitu. Sik aku ndelok kowe tulisannya kayak welcome kayak keset. Keset iki. Kita break dulu karena adzan maghrib. Oh iya. Oke. Nanti kita lanjut. Break dulu. Saya tak minum dulu ya. Ngombe-ngombe dhewe, narasi di acara tak antemi mengkon wis. Muga-muga keselak. Mas Dani. Apa? Sebagai host tuh ya gini loh, maksudnya kamu tuh kan leader di sini. Wis nyeruput enak es tehnya. Dan ranti glegek. Lambungnya enak banget. Nyes ngene ya. Biye. Iki lho, Iso gemoy omong-omong. cita rasa rempah Nusantara maksudnya apa? Seger Mas iki Mas berarti. Ini Ali fried chicken ini. Oh. Ini tehnya. Beli Ali fried chicken. Oh, berarti ada Tidak ada bau isap. Beli. Ya kan? Tapi bener kan ini produk Indonesia kan? Indonesia asli. Berarti Ali Fried Chicken ada chickennya juga ini? Ini iya jualan utamanya itu jualan ayam, nasi ayam. Ini minuman khasnya. Dan melokal intinya ono sing built-in. Tapi tenang, nggak cuma saya yang minum. Tapi Anda Benar. mau. Spesial di episode ini karena episode ini sangat memforce daya tawa dan usaha saya untuk mengimbangi kalian. Iya. Sudah saya siapkan. Mana kalau boleh tahu? Silakan. Mana? Oh itu. Sorry. Sri. Ya. Oke. Ulang. Sri. Ah, Sri. Wih, ini loh. Masya Allah. Ini jatuh. Makasih ya Kak. Aduh, sama Sri. Kak Sri. Sri, berarti Sri ini nama panjangnya Miring Sri. Iya. Sri ini siapa Mas? Sri ini Anaknya Pak Supri. Sri ini kebetulan baru muncul episode ini. Oh, di kemana-mana nggak ada? Nggak ada. Di Agung Bea nggak ada? Nggak ada. Oh, kalau ada Agung Bea ngasih. Enggak. Ngasih es teh Ngasih juga es tehnya. Ini spesial untuk memang episode kelima ini. Boleh tak coba enggak, Mas? Boleh coba silahkan. Kok enggak bisa? Boleh. Kebalik. Iya. Hei! Kebalik ya. Yo. Jujur. Beneran. Enak. Enak iki, Be? Enak. Ada tinggal kalau ngombe aku. Ini ya. Oke. Ali Fried Chicken, cita rasa rempah Nusantara. Ali. Wes salah. Aku tadi ngomong apa? Fred. Ali Fried Chicken. Fried Chicken. Konsolnya pitik berarti. Konsolnya fried chicken. Ali Fried Chicken. Oke, makasih. Oke. Ini Kak Asri BTW capek dia ngadep di sana ya. Sri ora. Ojo diomongke. Kan ceritanya sote. Sote. Syuting. Jadi Sri itu body. Alah. Iki langsung dong. lanjut. Ngomong soal Sri tadi. Enggak dong. Mbak Srinya udah pulang ini. Iya, ini tadi kita udah ngobrol panjang lebar sampai kita haus sampai kita akhirnya capek. Ngelak Mas, orang haus. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir yang pengen tak tanyakan masing-masing. Udah kerasa toh Mas Erik sekarang? Kok pertanyaan terakhir? Matamu. Enggak, maksudnya pertanyaan terakhir itu adalah yang akan mengakhiri acara. Bukan aku mau mati. Enggak, kerasa serunya di sini gitu loh. Seru banget. Seru banget. Nah, ini kan kayaknya
aku sih memang sebenarnya tidak ingin mengakhiri obrolan ini ya. Cuman ini pertanyaan terakhir tapi akan menjadi permulaan untuk nanti kedepannya akan seperti apa nih. Oke. Dari Mas Luki dulu aja yang belum terkenal ya. Kamu punya goals apa selanjutnya? Untuk goals-nya sih ya mungkin kayak aku sekarang berjalan di bidang kreatif ibaratnya kayak content creator, ibaratnya kayak seni jadi talent ya mungkin ya goals saya ya mungkin biasa diajak syuting lah mungkin layar Amin. lebar Pasti. kayak gitu layar lebar Amin, kayak insyaallah, gitu. insyaallah. Bahasa kasarnya bahasa kerennya saya aktor gitu lah. Oke. Aktor ya. Entah itu terjadi atau tidak, mungkin itu saya usahakan ya walaupun modal dengan muka pas-pasan dan kayak berani kayak gini. Jangan salah, Deddy Sunandar OB. Nah, Jangan membatasi. Kamu jangan pernah membatasi. Dustin Tiffany. Modal untu dan salah-salah. Aslinya ning gone mburi pinter iki wong. Pinter kan sebenarnya. Iya, persona. Persona. Nek Nah, kowe itu sih. memang sudah personamu seperti ini ya jangan mencoba jadi orang lain. Benar. Benar. Nek wes bodoh ya bodoh terus wae. Karena bodohmu akan bikin kamu kaya raya. Amin. Dan yang saya dapatkan tadi mungkin apa ya? Konsisten sama wani ya. KW. Konsisten sama wani. Iya benar. Bisa masuk. Tapi itu ya berarti kamu pengen bisa melangkah ke step selanjutnya yang lebih serius. Lebih serius lagi. Kalau Mas Erik apa Mas? Saya Selanjutnya, Mas? goalsnya adalah saya menasional sudah. Udah Saya ingin melokal lagi, Oke. tapi dikenal oleh nasional. melokal yang dikenal oleh Iya, nasional. Itu. Saya dari lokal menasional sudah. Oke. Tapi saya ingin balik lagi ke Solo. Ibaratnya lokal lagi, Iya. tapi ingin menasionalkan Solo gitu. Oke, jadi nggak cuman atas nama Erik Estrada aja tapi ada nama Solo. Solonya ya Mas, aku selalu Solo aku bangga. Padamu itu enggak penjilat, enggak ingin dikenal. Oh, Erik Solo. Emang aku tuh ayo Solo tuh. Iya. Maaf karena ini untuk agak dikit. Aku tuh keresahanku adalah banyak oknum lah kita ngomongin seniman Solo, nek wes terkenali enggak. Oke. Kadang nggak mau ngelihat seniman-seniman yang banyak banget ini untuk digeret atau dikatrol. Ayo tak kenal kayak kilo, ayo tak kenal kayak kilo. Oke. Kayak gitu. Itu memang pada kenyataannya terjadi banyak seperti itu ya Mas ya. Sebanyak itu Mas. Solo tuh senimannya luar biasa loh Mas. Iya kan? Banyak loh Pak. Cuma yang bisa dikenali kesoloannya sangat sedikit ya nggak sih? Pak Gesang. Iya. Berarti ini kayak tujuannya Mas Erik ini adalah gimana musisi-musisi Potensi di kota Solo itu luar biasa. Senimannya kayak kamu Mas Dani. Dengan inisiatifnya melokal media. Keren Pak. Keren. Kenapa nggak bisa kok kita jadi kayak podcastnya Deddy Kobuser. Dari Solo loh. Betul. Bisa. Iya nggak? Benar. Ada podcast Mendoan Kentir. Betul. Dari mana Jogja apa Salatiga? Jogja, Salatiga, Solo. Nah itu bisa. Kayak Mendoan Dono Surabaya. Kok Mendoan? Mandan Kentir. Mandan Kentir ya Mandan Kentir. Podcast Mendoan dari Surabaya. Donotian. Iya. Solo harus ada. Dan pasti bisa ya. Bentar. Ini dari tadi kosong. Coba duduk sini Mas. Coba Gimana? duduk sini. Daripada kosong kursi kosong jangan loh. Oke, kita coba. Ini kosong. Hah? Nggak apa-apa biarin. Kita coba komposisi. Oh iya nih. Ini Tuh. gimmick apa sih ini? B. Orang gimmick. B. Iki nek sampean kan punya acara apa namanya? Bicara live. Yes. Melokal media. Lokal media. Aku ya host juga, ya kan? Oke. Piye nek obrolan ini tadi kan bilang Mas Dani nggak akan diakhiri. Betul. Gimana nanti kita akan melanjutkan? Wah, Weh. kaya pilkada lagi melanjutkan. Melanjutkan Mas. Bahas itu lagi. Gimana kalau season berikutnya kita bahas pilkada? Oke. Oke, berani? Siap. Berani? Berani. Berani, oke. Balik lagi nanti ketemu saya Erik Estrada Saya Panji Asmoro. dan Dan Indra, di program apa kita nggak tahu ya. ya kita tunggu aja. Tunggu pokoknya. aja. Tetap bertiga atau berempat. Ya, kita nggak tahu. Kita tunggu aja. Aku requestnya Mbak Sri aja sih. Hah? Mbak Sri aja nggak boleh ya? Nggak terserah, bisa aja. Emang bisa dipakai? Maksud dipakai buat ini, dipakai buat syuting. Bisa, Kamu tuh pikiran bokep kok, Pak? Dipakai buat syuting ini loh. Nah itu maksudnya itu. Heeh. Siapa tahu Mbak Sri, Mbak Yayu mungkin? Nah. Iya. Atau Susilo Weni mungkin? Iya. Itu bodeku itu. Yang di bawah-bawah. Deal ya, deal? Iya. Deal ya. Deal ya. Ya, siap. Kita dulu. Deal ya. Oke, pas nih ya. Jadi kita tunggu ya nanti apa yang akan muncul nih selanjutnya kolaborasi antara kita bertiga atau mungkin berempat. Iya, kita nggak tahu. Nanti pastinya tunggu aja di video edisi selanjutnya. Ini dia. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Di edisi Melokal Media dan podcast Melokal selanjutnya. Asik.